Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema ibadah yang sesungguhnya. Mazmur pasal 50 ayat 14 dan ayat 23. Dikatakan begini saudara-saudara. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah saudara-saudaraku, di tengah-tengah kondisi keadaan dunia saat ini, bangsa kita, di mana kita beribadah di tempat kita masing-masing, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang sekiranya akan menguatkan saudara dan saya untuk dapat menjalani kehidupan yang sedang Tuhan izinkan terjadi seperti saat ini saudara-saudaraku. Asaf dalam mazmurnya kepada Allah membawa kita memahami keinginan-keinginan Allah untuk saya dan saudara lakukan sebagai umat Tuhan. Dalam pasal ini, dua kali Allah menegaskan perihal persembahkanlah syukur sebagai korban atau sesuatu yang dibawa mendekat kepada Allah. Nah pertanyaannya adalah, apa maksudnya kalimat persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah? Saudara-saudaraku, yang pertama yang Alkitab maksudkan adalah kesungguhan dan kerelaan hati kita ketika kita datang menghadap kepada Tuhan. Saudara boleh memperhatikan di ayat yang kelima. Kalau saudara perhatikan di ayat yang kelima, rupanya umat Tuhan saat itu hanya taat karena ingin membawa korban saja. Kalimat di ayat yang kelima mengindikasikan berdasarkan korban sembelihan, menunjukkan bahwa umatnya melakukan peribadatan hanya untuk membawa korban tanpa sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara. Atau tanpa sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tidak salah ketika saya dan saudara membawa sesuatu mendekat kepada Allah, korban-korban kita. Tetapi yang Allah tuntut adalah kesungguhan hati saya dan saudara. Kerelaan hati kita ketika kita datang menyembah Tuhan. Penyembahan kita, pujian kita yang menyenangkan Tuhan. Yang keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Itu yang Tuhan mau. Tuhan minta pengakuan saya dan saudara tentang kebesaran Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Kalau saudara perhatikan di Ibrani 13 ayat 15 dengan Hosea pasal 14 ayat 2. Saudaraku, berapa banyak dan berapa kali kita membawa korban. Tetapi kita melakukan semuanya itu sebenarnya hanya berdasarkan liturgi gereja. Hanya berdasarkan aturan gereja. Dan bukan untuk memuliakan Tuhan, saudara. Kita berpikir Tuhan sudah disenangkan dengan korban-korban kita yang begitu banyak, tetapi tidak berdasarkan kesungguhan kita, kerelaan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin banyak umat Tuhan berpikir Tuhan tidak tahu apa yang saya lakukan, tetapi sebenarnya Tuhan tahu berdasarkan hati saya dan saudara. Maka ibadah yang sesungguhnya adalah kesungguhan dan kerelaan hati saya dan saudara untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang menghormati Tuhan berdasarkan kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa yang Alkitab maksudkan? Persembahkanlah syukurmu sebagai korban. Yang kedua, persembahan atau korban saya dan saudara itu harus sejalan dengan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Perhatikan di ayat 16 sampai ayat 22, saudara-saudara, bahwa umatnya suka membawa korbannya atau suka membawa sesuatu mendekat kepada Tuhan. Tetapi pada dasarnya mereka tidak suka ditegur oleh firman Tuhan. Pada dasarnya mereka bersepakat untuk melakukan kejahatan. Mulut mereka penuh dengan kata-kata kotor. Lidah mereka penuh dengan tipuan. Mereka suka memfitnah, tetapi tetap membawa korbannya mendekat kepada Tuhan. Saudaraku, sekali lagi saya katakan, tidak salah kita membawa korban kita kepada Tuhan. Memang Tuhan inginkan hal itu kita lakukan. Tetapi saudara-saudaraku, korban kita yang kita bawa kepada Tuhan harus sejalan dengan sikap dan tingkah laku saya dan saudara yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sebenarnya. Saudaraku, jadi ibadah yang sesungguhnya bukan berdasarkan korban dan pemberianmu bagi Tuhan. Banyak orang berpikir semakin besar dia memberi, semakin dia cepat dapat pekerjaan mungkin.
Semakin dia mengembalikan milik Tuhan, semakin dia mendapatkan kekayaan. Atau semakin dia melakukan firman Tuhan dengan mengembalikan korban-korban untuk Tuhan, mereka semakin dipermudah di dalam segala hal. Tetapi saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, yang Tuhan cari ketika kita membawa korban kita kepada Tuhan, korban itu diberikan berdasarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kesungguhan kita, kerelaan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Saudaraku, ibadah yang sesungguhnya adalah kehidupanmu dan kehidupanku yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang sudah diperbaharui, itulah ibadah yang sesungguhnya. Roma pasal 12 ayat yang pertama katakan seperti itu. Saudaraku, Tuhan merasa dimuliakan, Tuhan merasa disanjung ketika saya dan saudara datang kepadanya dengan penuh kesungguhan dan kerelaan kepada Tuhan. Kita membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dengan memberikan kehidupan kita yang berkenan melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Sudahkah saudara membawa korban yang berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan korban kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan? Sudahkah saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan hati? Saudara datang beribadah kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan tuntut dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita melakukan semua itu, firman Tuhan janji, Ia akan memperlihatkan kepada saya dan saudara jalan-jalannya. Ia akan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya kepada saya dan saudara. Dan Ia akan memperlihatkan seluruh mujizatnya bagi kita, orang yang tahu melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu persembahkanlah syukur sebagai korban. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan semuanya itu. Amin.